Halo teman-teman semua, pada video kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah manajemen keuangan mengenai saham dan obligasi. Sebelumnya, perkenalkan diri saya. Nama saya Marsinta Sigite, NIM 1704031175. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian saham. Saham merupakan salah satu jenis surat berharga yang diperdagangkan di bursa efek. Saham diartikan sebagai bukti penyertaan modal di suatu perseroan atau merupakan bukti kepemilikan saham suatu perusahaan. Siapa saja yang memiliki saham berarti dia ikut menyertakan modal atau memiliki perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut. Apa sajakah yang menjadi keuntungan kepemilikan saham? Kepemilikan saham atau investasi saham ini memiliki keuntungan utama, yaitu sebagai media investasi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Baik investasi jangka pendek maupun jangka panjang, semuanya menginginkan keuntungan dalam jumlah yang besar. Biasanya, untuk menyimpan jangka pendek akan mendapatkan keuntungan yang lebih kecil jika dibandingkan dengan penyimpanan jangka panjang. Namun, risiko dalam jangka pendek merupakan risiko yang lebih kecil. Keuntungan dalam kepemilikan saham yang pertama itu adalah capital gain. Capital gain ini merupakan laba atau keuntungan yang didapat dari selisih harga jual saham yang lebih tinggi daripada harga beli. Yang kedua itu adalah dividen. Dividen yang merupakan laba atau keuntungan yang didapatkan dari distribusi dividen tunai emiten. Saat membeli saham, dari emiten yang memiliki kinerja pendapatan yang baik maupun akan memperoleh penghasilan tambahan. Apa sajakah yang menjadi risiko kepemilikan saham? Risikonya ada 3. Yang pertama itu adalah tidak mendapatkan dividen. Yang kedua, potensi loss dari selisih rugi antara harga dengan jual dan beli. Dan yang ketiga adalah perusahaan bangkrut dan menerima hasil pembagian likuidasi berakhir kali. Nah, yang pertama, tidak mendapatkan dividen. Ini adalah salah satu risiko memiliki saham, yaitu perusahaan tidak membagikan dividen dikarenakan rugi. Kerugian tidak akan dibagikan kepada pemegang saham seperti halnya dividen. Namun, kerugian akan mengurus modal yang akhirnya berdampak buruk pada kondisi keuangan perusahaan. Risiko yang kedua, potensi loss dari selisih rugi antara bunga jual dan beli. Kemungkinan harga sahamnya akan turun karena performa bisnis perusahaan tidak baik. Penurunan harga saham akan menjadi risiko kedua dalam trading saham, yaitu ketika kita menjual sebuah saham karena performa bisnisnya yang jelek di harga yang lebih rendah dibandingkan harga pembelian saham itu sebelumnya. Ini yang disebut dengan loss. Risiko yang ketiga, perusahaan bangkrut dan menerima hasil pembagian likuidasi terakhir kali. Ada kemungkinan perusahaan tersebut akan bangkrut. Kebangkrutan adalah risiko terburuk bagi pemegang saham, karena sebagai pemilik pemegang saham memiliki hak yang paling akhir setelah perusahaan diakuisisi dan hasilnya dipakai untuk membayar pajak, hak gaji karyawan, dan utang. Penilaian saham. Perhitungan nilai saham dilakukan dengan mendikonstan semua aliran kas yang diharapkan di masa yang akan datang dengan tingkat diskonto sebagai tingkat return yang diisyaratkan investor. Proses penilaian saham meliputi yang pertama estimasi aliran kas saham di masa depan, yang kedua estimasi tingkat return yang diisyaratkan, dan yang terakhir adalah nilai sekarang setiap aliran kas tersebut dijumlahkan sehingga diperoleh nilai intrinsik saham bersangkutan. Obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pihak yang berutang kepada pihak yang berpiutang. Singkat kata, obligasi adalah surat utang yang bisa dibeli dan pembeli akan mendapat keuntungan berupa bunga nantinya. Dalam kondisi obligasi berisi tinggal jatuh tempo pembayaran utang dan bunganya. Bunga dalam obligasi disebut kupon. Kupon wajib diberikan oleh penerbit obligasi terhadap pemegang obligasi. Yang menjadi keuntungan dalam pembuatan obligasi. Yang pertama itu adalah memperoleh kupon atau bunga secara berkala, baik setiap bulan, 3 bulan, ataupun 6 bulan sekali. Kupon tersebut terbagi menjadi 2, yaitu kupon fix atau tetap, dan kupon floating atau menggampang atau tidak tetap. Yang kedua, mendapat capital gain saat menjual obligasi kepada investor umum. Yang ketiga, memastikan dibayarkan kembali di tempat dengan return atau kupon. Yang keempat,
keuntungan kupon obligasi lebih tinggi daripada keuntungan bunga deposito. Hal ini tentu menjadi pertimbangan Anda dalam berinvestasi agar dapat menerima keuntungan semaksimal mungkin. Dan keuntungan selanjutnya dapat dijadikan sebagai jaminan atau agunan. Obligasi bisa digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan pinjaman ke bank atau membeli saham ke bursa efek. Jenis-jenis obligasi. Yang pertama adalah obligasi korporasi. Obligasi korporasi merupakan surat utang yang diterbitkan oleh pemilik usaha atau BUMN untuk perusahaan swasta. Yang kedua, obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah merupakan surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah. Yang ketiga adalah obligasi daerah. Obligasi daerah merupakan surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Tujuannya untuk membantu pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan. Karakteristik dalam obligasi yang pertama itu adalah nilai nominal. Nilai nominal merupakan nilai utang pokok yang harus dibayarkan oleh penerbit obligasi pada saat jatuh tempo. Yang kedua, masa jatuh tempo. Jangka waktu jatuh tempo obligasi ada di rentang 1 tahun hingga 10 tahun. Biasanya jatuh tempo obligasi ada pada minimal angka 5 tahun. Yang ketiga, klaim aset dan klaim pendapatan perusahaan. Dan yang keempat, coupon rate. Dalam investasi obligasi, Anda akan mendapatkan kupon secara berkala di waktu yang telah ditentukan oleh penerbit. Karakteristik yang kelima, indenture atau kontrak. Kontrak antar penerbit obligasi dengan wakil pemegang obligasi. Kontrak ini berisi hak dan kewajiban dari penerbit dan pemegang obligasi. Yang keenam, current yield. Merupakan keuntungan dari kupon yang akan diterima selama 1 tahun terhadap harga obligasi. Yang ketujuh, rating atau peringkat. Dalam investasi obligasi, sering terdapat peringkat yang mencerminkan risiko obligasi. Peringkat obligasi biasanya terdiri dari 2 atau 3 huruf disertai dengan simbol atau angka, misalnya AAA, AA+, AA-, BBB+, dan seterusnya. Semakin tingkat peringkat, maka semakin rendah pula bunga yang akan ditawarkan dan risikonya semakin kecil. Harga obligasi. Harga obligasi dan yield berbanding terbalik. Perubahan harga berpengaruh terhadap besarnya yield, cuma curi, atau potensi keuntungan tahunan yang diperoleh dari kupon selisih harga apabila memegang obligasi hingga jatuh tempo. Sekian presentasi saya. Jika saudara-saudari ingin menanyakan mengenai presentasi saya buka sesi pertanyaan. Terima kasih atas presentasinya, Saudari Marsinta. Saya ingin bertanya, apakah kita benar-benar akan mendapatkan dividen setelah membeli saham? Baik, terima kasih atas presentasinya, Saudari Marsinta. Saya akan bertanya mengenai investasi. Nah, bisakah uang yang diinvestasikan untuk beli saham hilang? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Susan. Apakah kita benar akan mendapatkan dividen setelah membeli saham? Jawabannya bisa iya atau bisa tidak. Karena perusahaan memiliki berbagai kebijakan dan itu ditawarkan dalam rapat umum pemegang saham atau yang disebut dengan RUPS. Ceritanya, kalau perusahaan memiliki laba misalkan 200 miliar, maka bisa disepakati berapa yang akan dibagikan ke pemegang saham dalam bentuk dividen. Bisa 100 miliar, bisa 50 miliar, sesuai kesepakatannya. Lalu, bagaimana dividen bisa dihilangkan atau tidak bisa didapat? Karena apabila para pemegang saham menyetujui penggunaan laba untuk menambah modal dan menunjang bisnis perusahaan, maka dividen tidak dibagikan. Terus, apakah untung beli dalam membeli saham kalau dividen tidak dibagi? Karena sudah pernah kita bicarakan pula, karena keuntungan dari investasi saham bisa berupa dividen atau kenaikan harga saham. Nah, dengan tidak membagi dividen, maka tetap meningkatkan kapasitas perusahaan, maka kenaikan harga saham berpotensi meningkat. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Glenn. Bisakah uang yang diinvestasikan untuk membeli saham hilang? Jawabannya adalah bisa. Dikarenakan ketika orang bertanya soal investasi saham, sebenarnya kita senang karena artinya makin banyak yang investasi yang kita dapatkan beserta bunga uang juga semakin besar yang kita dapatkan. Namun, wadah belajarnya memang sangat terbatas.
Jika kita misalkan sebagai pemula, kita harus benar-benar komit dan memberikan edukasi kepada masyarakat luas mengenai investasi ini supaya kita tidak kehilangan saham yang kita tanamkan. Maka bagi pemula, jangan mau membeli saham sesuai saran-saran orang kalau belum paham. Lagi pula kita harus betul-betul mengetahui bagaimana sistem saham yang kita tanamkan supaya kita seterusnya dapat memperoleh keuntungan dan tidak memperoleh kerugian. Apakah Saudara Glenn dan Saudari Susan sudah menerima jawaban yang telah saya berikan? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya sudah dapat menerima jawaban dari Saudari Marsinta. Terima kasih atas jawabannya, Saudari Marsinta. Terima kasih untuk rekan-rekan presentasi saya. Demikianlah presentasi yang dapat saya berikan. Apabila ada perkataan saya yang salah, mohon dimaafkan dan semoga ilmu yang saya bagikan ini bermanfaat bagi semua kalangan. Terima kasih.